Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran terlebih dahulu, mari kita mulai pelajaran dengan membaca berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kalian tahu nggak hari ini kita akan mempelajari apa? Nah, betul. Jadi, hari ini kita akan mempelajari sebelum kita masuk ke materi ke dalam, kita akan mengetahui dulu nih apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian konflik dalam konteks perkantoran dengan benar, mengidentifikasi jenis-jenis konflik, dan juga menerapkan bagaimana strategi manajemen konflik, dan juga memberikan bagaimana solusi penyelesaian konflik. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi. Di sini ada pengertian konflik. Konflik itu apa sih? Ya, jadi konflik itu adalah perbedaan pendapat, kepentingan, atau tujuan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan ketegangan dalam lingkungan. Nah, di sini anak-anak, konflik itu dibagi menjadi dua, yaitu adalah konflik disfungsional dan juga konflik fungsional. Apa itu konflik fungsional? Konflik fungsional ini adalah konflik yang berakibat positif, di mana konflik ini mendorong dan juga memberikan inovasi kepada pihak-pihak yang terlibat. Semisal nih, dalam suatu rapat ada dua divisi yang sedang bertengkar. Nah, mereka saling memberikan pendapat satu sama lain. Tapi adanya pendapat ini tidak mengencangkan kedua belah pihak. Tapi dari sini mereka menemukan ide atau inovasi yang lebih kreatif. Lalu ada disfungsional. Disfungsional ini kebalikannya dari fungsional, yang dimana disfungsional ini menghambat dan juga merusak pekerjaan dan menciptakan situasi yang tidak kondusif. Seperti misalnya dua orang nih, kita berkelompok nih, semisal Mbak Ami dengan Mbak Bella. Mereka ini sebenarnya nggak satu, tapi mereka disatukan ke dalam kelompok. Nah, mereka ini, Mbak Ami dan Mbak Bella ini tidak mau mengajak ngobrol satu sama lain, akhirnya diem-diem aja. Setelah itu, apa akibatnya? Pekerjaan mereka tertinggal dan juga terbengkalai. Seperti itu. Dari sini adakah yang ingin ditanyakan tentang pengertian konflik? Oke, kalau tidak ada, Ibu akan lanjut ke materi selanjutnya. Nah, materi yang selanjutnya adalah di sini bentuk konflik dibedakan menjadi tiga, yaitu Mbak Bella tolong disebutkan. Bentuk-bentuk konflik yang pertama itu konflik intrapersonal, itu terjadi sendiri yang diterima. Kemudian konflik interpersonal, yaitu konflik antar dua individu, dan konflik organisasi, yaitu konflik struktural antara kebijakan dan kepentingan individu. Nah, betul ya. Jadi di sini ada tiga jenis bentuk konflik. Di mana konflik intrapersonal itu adalah konflik dari diri kita sendiri. Nah, di sini biasanya ketika kita dihadapkan dengan dua kepentingan yang sama. Nah, kita itu
antara dilema dan juga mana yang lebih penting dari kepentingan yang kita ambil itu. Lalu yang kedua adalah interpersonal. Nah, kalau intra tadi dalam diri, kalau inter ini konflik itu terlibat dari orang lain, misal 2 orang atau lebih. Lalu ada konflik organisasi. Konflik organisasi itu adalah konflik struktural antara kebijakan dan kepentingan individu. Kenapa sih kok konflik organisasi ini bisa menyebabkan? Nah, karena gini anak-anak, dalam suatu organisasi atau pimpinan di mana kebijakan yang diganti secara mendadak atau pimpinan yang diganti secara mendadak itu dapat menyebabkan adanya ketidaknyamanan antara karyawan. Lalu contohnya itu seperti nih, seperti misalnya nih Mas Akbar ini sudah memberikan kontribusi yang lebih kepada perusahaan. Dia sudah meningkatkan marketing atau juga profit dalam perusahaan, tapi yang diberikan gajinya itu di bawah UMR, maka disinilah terjadinya konflik organisasi. Nah, selanjutnya ada penyebab faktor-faktor konflik. Di sini ada 6 penyebab faktor-faktor konflik. Ibu minta tolong salah satu dari kalian masing-masing satu untuk menjelaskan faktor-faktor dari penyebab konflik tersebut. Siapa yang ingin menjelaskan terlebih dahulu? Saya. Oke, Mbak Joy, silahkan dipilih salah satu. Saya pilih komunikasi buruk. Oke, boleh dijelaskan? Dalam suatu perbincangan ataupun kegiatan itu kan pasti memerlukan komunikasi. Komunikasi adalah kunci utama dalam berkoordinasi. Sedangkan jikalau komunikasi mereka itu buruk atau silent treatment, itu berarti akan menimbulkan konflik karena rawan adanya kesalahpahaman. Begitu. Terima kasih. Terima kasih jawabannya Kak Joy. Penjelasannya sudah jelas ya teman-teman. Sekarang kita beralih ke terbatasnya sumber daya. Oke, Jeremy boleh tolong untuk dijelaskan? Jadi salah satu kenapa keterbatasan sumber daya bisa menyebabkan konflik karena adanya kelangkaan sumber daya, baik itu manusia atau mungkin bisa sumber daya seperti barang-barang lah atau alam. Nah, itu bisa menyebabkan konflik. Bisa dilihat kan kayak misalnya contohnya Iran Amerika, itu kan konflik karena minyak gitu Bu. Terima kasih penjelasannya, dapat dipahami ya teman-teman. Jadi keterbatasan ini juga mempengaruhi bagaimana penyebab konflik terjadi. Jadi ketika kita kekurangan seperti anggaran ataupun peralatan, itu dapat menyebabkan bagaimana konflik terjadi. Selanjutnya kita akan beralih ke perbedaan tujuan antar pihak. Di sini ada yang bersedia untuk menjelaskan? Oke, Mbak Febri mungkin? Jadi perbedaan tujuan antar pihak itu kenapa menjadi faktor penyebab konflik, karena terkadang ketika kita ada 2 orang atau lebih itu kan tujuannya kan berbeda-beda. Ketika tujuan itu tidak satu, maka di organisasi itu akan menyebabkan sebuah konflik internal tersebut, karena yang satu punya pandangan A, yang satu punya pandangan B, sehingga tujuannya pasti berbeda dan akan menyebabkan konflik tersebut. Oke, terima kasih jawabannya. Penjelasannya sudah sangat jelas ya teman-teman, di mana perbedaan tujuan antara pihak A dan pihak B ini dan juga perspektivitas bagaimana mereka, lalu adanya perubahan organisasi yang cepat. Oke, selanjutnya Ibu akan jelaskan saja biar waktunya lebih cepat. Dan di sini perubahan organisasi yang cepat ini itu seperti adanya ketertinggalan atau kebijakan tadi yang telah Ibu jelaskan, lalu di mana karyawan atau orang-orang di sini tidak dapat mengikutinya. Lalu ada kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial ini seperti adanya perbedaan kedudukan, perbedaan sosial, dan juga bagaimana latar belakang itu. Lalu perbedaan nilai dan juga perspektif. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi manfaat konflik.
konflik ini dibedakan menjadi 4, mendorong perubahan positif, yang dimana jika konflik itu diterima oleh orang yang bersangkutan dan orang tersebut mau mengubah atau memberikan atau menerima saran dari orang tersebut, maka di sini konflik dapat mendorong adanya perubahan yang lebih positif. Yang kedua yaitu membantu memecahkan permasalahan. Mengapa demikian? Karena dengan adanya konflik kita jadi tahu apa sih masalahnya, lalu bagaimana sudut pandang dari masing-masing mereka ini. Yang ketiga adalah menciptakan dinamika kerja. Jadi kerja itu dinamikanya kan tidak harus statis. Lalu di sini adanya konflik itu dapat membuat kerja lebih baik. Terus yang terakhir adanya mengurangi ketegangan hubungan kerja. Mas Riko bisa dijelaskan apa itu mengurangi ketegangan hubungan kerja? Mengurangi ketegangan hubungan kerja. Oke, menurut saya, jadi mengurangi ketegangan hubungan kerja ini kan pada saat kita bekerja itu kita ingin melakukannya itu dengan tenang dan berjalan dengan lancar. Nah, manfaat konflik ini itu supaya pada saat kita bekerja itu dengan rekan kerja kita atau dengan orang-orang di dekat kita itu tidak menimbulkan mungkin ya konflik itu atau permasalahan yang membuat ketegangan itu tidak terjadi. Nah, di sini jadi menciptakan dinamika jadi bisa menciptakan peluang untuk bersama dengan hubungan rekan kerja supaya tidak terjadi ketegangan. Terima kasih jawabannya. Jadi betul yang dikatakan teman-teman Riko ya, walaupun agak sedikit belibet teman-teman anak-anak. Jadi mengurangi ketegangan hubungan kerja dengan adanya konflik ini. Jadi konflik ini itu ketika diselesaikan, maka konflik ini dapat mengurangi ketegangan kerja. Biasanya kan konflik itu akan diam-diam aja sama lain kan. Lalu karena adanya ini konflik yang belum terselesaikan, kalau di lingkungan kerja itu kita pasti akan lebih canggung atau merasa nggak enak kan. Jadi adanya konflik ini dan diselesaikan dapat mengurangi bagaimana hubungan kerja. Nah dari sini ada yang ingin ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada, Ibu akan lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini setelah kita mempelajari jenis-jenis konflik, faktor konflik, penyebab konflik, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan konflik, maka pada slide ini kita akan mempelajari penyelesaian konflik ini ada 4 anak-anak. Yang pertama ada negosiasi, yang kedua ada kolaborasi, dan ketiga komunikasi efektif, dan keempat adalah mediasi. Nah, kita kan pasti sangat familiar tuh dengan namanya negosiasi. Negosiasi itu apa sih, Mbak Yoga? Ibu mau menjelaskan? Nah, betul. Negosiasi itu adalah dapat juga dikatakan sebagai tawar-menawar. Dan juga negosiasi itu seperti kayak kita beradu pendapat satu sama lain gitu loh. Jadi pendapat kita akan dipilih mana yang lebih efektif untuk menyelesaikan konflik tersebut. Nah lalu dilanjut dengan adanya kolaborasi ini membuat konflik itu lebih
cepat selesai. Nah, kolaborasi ini pasti melibatkan beberapa orang kan. Nah, beberapa orang di sini anak-anak, orang tersebut itu akan memberikan pendapat dan juga menyalurkan apa hal yang cocok untuk mereka dan juga menyelesaikannya. Nah, berbalikan dengan mediasi, mediasi ini adalah hubungan antara kedua pihak yang berkaitan dengan adanya satu orang sebagai penengah. Jadi orang ini tidak boleh memihak pihak si A dan juga tidak boleh memihak pihak si B. Secara tidak langsung, orang ketiga ini bersifat sebagai fasilitator saja. Lalu adanya komunikasi efektif. Nah, tadi kan dijelaskan bahwa penyebab konflik adalah komunikasi buruk. Nah, di sini komunikasi efektif itu dibutuhkan agar tidak terjadi kesalahpahaman satu sama lain. Oke, sekarang kita sudah memasuki latihan. Di sini nanti dibentuk dua kelompok saja ya. Jadi ini anggap saja ini tim A dan ini tim B. Coy, kamu bisa gabung ke sini atau dan di sini Ibu telah menyiapkan lembar. Di sini ada dua. Kalian nanti isi nama kelompok dan juga memasukkan gambar ini yang cocok itu apa sih, cara penyelesaian masalahnya seperti apa, seperti itu ya Nana. Kami percaya. Ada yang butuh pulpen kah? Saya Bu. Bu, Nanti jika kalian ada yang bingungan bisa ditanyakan ya. Ini yang cowok kenapa nggak ikut mengerjakan main ya? diskusi Bu. Kita telepati. Enggak. Benar-benar. Saling membantu ya anak-anak, teman-temannya untuk Sendiri Bu, lihat Bu. dibantu. Saya nggak bagi. Aku pintar amat ya sendiri aja. Aduh. Itu dimarahin. Belajar ngomongin baik-baik. Dia terus di cut aja. Ya, komunikasi. Kuncinya komunikasi. Island girl from Indonesia. Kelompok sini ada yang masih dibingungkan? Ya, Pinter pintar ya. banget. Good job ya, Sar. Anda lihat gitu. Boleh sini Bu. Kurang ajar. Ini sangat jomplang sekali ya dengan kelompok sebelah. Kenapa? Lihatlah kolaborasi mereka anak-anak. Ini kalian kenapa kayak berjarak sekali? Ekstensi. Ini banget. Tahun bulan. Kas. Ya. Dialog personal. Ya dialog personal ya. Satu kali. Ah,
pengelolaan konflik. Oke, pelajarannya sangat-sangat menghayati ya. Berarti pembelajaran hari ini sudah diterima dengan baik ya anak-anak. Kelompok sini sudah selesai? Udah Bu. Kalau sudah ibu ambil ya. Komunikasi kedua. Terima kasih anak-anak atas partisipasi kalian hari ini. Setelah kalian mengerjakan ini, karena ini adalah bentuknya adalah kelompok, maka sekarang kalian akan mengerjakan tes yang berbentuk individu. Nah, sekarang siapkan HP kalian terlebih dahulu ya anak-anak. Di sini ada post test. Bisa di-scan di sini. Bentar. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa gitu. Bisa namanya tes desa itu. Bisa nggak? Depan nih. Alhamdulillah. Saya boleh maju nggak? Boleh. Mau menjelaskan ulang juga boleh, saya juga. Masih Bu. Oke. Hah? Kok nggak bisa? Bisa nggak? Namanya ada kata kesulitan udah. Aduh, kerennya. Kamu masih pakai Eka ya, Ming? Itu tidak mengapresiasi banget permainannya. 2, 3. Nggak pakai air tuh. Saya sedih. Enjoy, yang menjoy. Iya tadi. Sudah ada kesulitan. Nah. Bulan. Sudah Bu. Aduh, kerennya buat bulan ini. Bagian sini sudah selesai semua. Waktunya ya. Nah, setelah ini adalah kesimpulan. Langsung saja ya anak-anak. Kesimpulannya adalah konflik itu adalah hal wajar yang tidak dapat dihindari dalam lingkungan kerja. Lalu manajemen konflik yang dilakukan dengan baik dapat mengubah konflik menjadi peluang yang lebih berkembang dan bermanfaat. Dengan adanya komunikasi yang efektif dan juga adanya negosiasi serta mediasi adalah kunci utama pencegahan dan penyelesaian konflik. Nah, maka pembelajaran hari ini akan Ibu tutup dan kita selesai di sini saja. Sebelum Ibu tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.